Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Morning Call pada saat ini bersama dengan saya Pendeta Putra Kastanya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mengawali seluruh aktivitas kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mensyukuri untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan menjaga dan merawat kami hingga saat ini. Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, dan dapat hidup sesuai dengan firman, dan menjadi pelaku firman yang benar. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 13 sampai 16. Kisah Para Rasul 20 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 20 ayat 13 sampai 16 ini mencatat bahwa Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanannya melakukan perjalanan dari daerah ke daerah. Seperti dari Troas ke Miletus yang kemudian nanti akan berlanjut ke Yerusalem. Suatu perjalanan untuk memberitakan Injil kepada setiap orang untuk menjadi percaya kepada Kristus, serta untuk membangun, memelihara dan menguatkan iman jemaat. Maka sebelum Paulus tiba ke Yerusalem, ia menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk mengunjungi jemaat di daerah-daerah yang dilewatinya. Ia merancang sedemikian rupa rencana pelayanannya sehingga waktu yang dimilikinya menjadi tepat guna. Pada pagi hari ini, kita pun akan melakukan perjalanan kehidupan di sepanjang hari ini. Akan ada banyak peristiwa yang akan kita hadapi. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara-saudari pun tentunya sudah menyiapkan rencana-rencana yang akan dilakukan pada hari ini untuk mencapai target kehidupan yang sudah direncanakan. Tetapi hal yang terpenting bukan hanya pada apa yang bisa kita capai, tetapi pada apa yang harus kita lakukan dan kerjakan melalui berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam waktu yang kita miliki yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka fokuslah pada prosesnya. Di dalam proses itu kita akan bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh, terus melakukan kebaikan, jujur dalam berusaha, dan berperilaku adil dan penuh kasih terhadap sesama. Terkadang tanpa kita sadari, kita menyia-nyiakan waktu yang kita miliki hanya untuk melakukan hal-hal yang kita suka, tetapi belum tentu membawa dampak yang positif di dalam diri kita maupun bagi orang lain di sekitar kita. Kita menghabiskan waktu yang kita miliki hanya untuk kepuasan diri, tetapi belum tentu bermanfaat bagi diri. Oleh karena itu, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus agar kita menjadi bijak menggunakan waktu yang kita miliki dalam melakukan dan mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini.
Ketika kita mengerjakan dan melakukan tugas dan tanggung jawab itu, kita akan menjadi lebih bersungguh-sungguh, kita akan lebih tekun dan fokus pada apa yang harus kita lakukan. Nikmatilah setiap proses perjalanan kehidupan kita pada hari ini dan lakukanlah yang terbaik dengan menggunakan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yakinlah Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita melalui proses yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini yang menguatkan kami untuk menjalani seluruh aktivitas kami dan mengingatkan kami untuk menggunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat apa yang kami kerjakan di dunia ini. Tuhan yang penuh kasih, berikan hikmat dan pengertian bagi kami, mohon tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kami, melakukan aktivitas-aktivitas kami dengan sebaik mungkin, sehingga membawa dampak yang baik bukan hanya bagi diri kami, tetapi bagi orang di sekitar kami, bahkan tempat di mana kami berada. Tuhan yang penuh kasih, pada hari ini kami akan mengawali setiap aktivitas kami. Kami memohon Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami, menjaga dan memelihara hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami hanya fokus pada Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berdoa di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi pada saat ini. Mohon Tuhan juga tetap menjaga dan memelihara setiap umat manusia, memberikan pengharapan di dalam kehidupan yang dijalani. Sehingga di masa-masa pandemi pada saat ini, kami tetap bersemangat menjalani aktivitas kami, menjalani setiap pekerjaan dan usaha kami. Kami percaya kasih Tuhan selalu menjamah kehidupan kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian Morning Call pada saat ini. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati kita.